Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait jelang Lebaran sebentar lagi, warga mulai ramai memesan parcel. Saat ini tren parcel pecah belah sedang viral dan menjadi incaran utama warga Kota Malang untuk diberikan saat Lebaran. Berikut informasi selengkapnya. Jelang Lebaran sebentar lagi, warga mulai ramai memesan parcel. Saat ini, tren parcel pecah belah sedang viral dan menjadi incaran utama warga Kota Malang untuk diberikan saat Lebaran. Antrian pesanan terjadi di sebuah toko parcel Ramajaya di kawasan Jalan Borobudur, Kota Malang, Jawa Timur. Di sini tersedia parcel unik dari perabotan pecah belah seperti piring, mangkok, cangkir, hingga aksesoris lain. Masing-masing komponen dirangkai sedemikian rupa untuk menghasilkan model parcel yang unik dan cantik. Selain bentuknya yang unik, parcel ini juga memiliki nilai guna dan ekonomis yang cukup tinggi. Menurut pemilik usaha, daftar pesanan untuk Idul Fitri kini sudah semakin mengular sejak pertama kali membuka layanan pada Januari kemarin. Selain itu, seserahan juga bisa bermanfaat sebagai hiasan maupun dekorasi dari konsumen lokal perorangan, instansi maupun domestik dari luar kota. Yaitu kami persembahkan dari pecah belah, itu bentuknya piring, di mana piring-piring ini sangat estetik sekali dan banyak desain-desain yang sangat mengena. Jadi banyak momen-momen Lebaran, jadi motif-motif yang sesuai dengan Lebaran ini yang kami persembahkan. Tidak habis dimakan, tidak habis oleh waktu, tetapi bisa dikenang. Jadi isian dari parcel ini ada macam-macam variatif budgetnya, ada yang isian 3 piring, kemudian ada yang 3 piring dengan 2 mangkok, ada yang 2 piring dengan 4 mangkok, bahkan ada yang kita pakai edisi khusus untuk tahun 2026 kita memakai lampu, dan kemudian kita juga ada yang cangkir emas kita padukan dengan toples sultan. Produk kami ada yang 90.000 yang paling best seller. Itu karena susunannya kami buat meninggi. Jadi di mana parcel-parcel ini memiliki simbol-simbol tersendiri. Jadi kami beri susunan yang meningkat itu karena melihat dari keakraban, dari keluarga, dari keluarga dulu, kemudian ke anak ke tingkat itu yang paling tinggi itu adalah keberkahan. Jadi tercurah ke bawah. Jadi kita pakai piring isian 6 dengan harga yang 90.000. Konsumen sengaja membeli parcel jauh dari hari Lebaran agar bisa cepat selesai dan tidak kehabisan pesanan. Harga satu paket parcel dibanderol mulai dari Rp60 hingga Rp500.000 per item. Pemesanan bisa dilakukan secara langsung, paket maupun custom melalui kontak person maupun loka pasar. Dari Kota Malang, Arista TV melaporkan. Ya, beranjak ke informasi selanjutnya pemirsa, mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat angkutan mudik Lebaran 1447 Hijriah, Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan pemeriksaan terhadap ratusan sopir bus di Terminal Arjosari, Kota Malang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan para sopir bus dalam kondisi sehat saat angkutan mudik Lebaran nanti. Ratusan supir bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dan supir bus antar kota antar provinsi atau AKAP Selasa pagi terlihat antri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Malang bekerja sama dengan Polresta Malang Kota dan BNN Kota Malang. Pemeriksaan kesehatan supir bus ini dipantau langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, di mana ratusan supir bus melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi tensi darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan mata, pemeriksaan kadar alkohol, dan tes urin. Wali Kota Malang mengungkapkan apresiasi pemeriksaan kesehatan supir bus tersebut. Wali Kota menambahkan bahwa ada pemeriksaan ini ditemukan adanya supir yang mengandung alkohol. Namun diketahui kandungannya berasal dari vape yang dihisap karena mengandung etanol. Wali Kota berharap dengan pemeriksaan kesehatan ini nantinya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas saat angkutan mudik Lebaran 1447 Hijriah. Saya didampingi Kepala Terminal Arjosari, Kadinkes, mewakili Pak Dandim, mewakili Pak Kapolresta, kemudian dari BNN, kemudian Bu Kapolsek, dan Kasat Lantas. Ya. Agendanya kita cek kesehatan untuk pengemudi dan pengemudi cadangan. Tadi antar kota, yang untuk antar kota.
laporan sementara ini memang rata-rata mereka masih layak. Tetapi ada beberapa catatan. Yang pertama, ada yang terindikasi alkohol, tapi bukan minum, tapi dari vape ya, rokok vape itu kemudian dan tape katanya. Kemudian yang kedua, rata-rata ada tekanan darah tinggi. Darah tinggi ini karena mereka baru datang. Karena yang dicek ini yang baru datang dan yang akan mengangkat. Yang datang rata-rata memang tinggi, belum istirahat. Kemudian ini juga perlu diketahui bahwa juga ada driver yang dites tadi pendengarannya tidak merespon. Ini juga menjadi catatan, saya minta Pak Kadis nanti harus betul-betul agar driver ini semua layak, baik dari kesehatan fisik, termasuk juga dengan panca inderanya, karena ini kan semua dites. Nah, rata-rata yang lain juga cukup bagus, tetapi ya ini yang paling tadi ini juga, karena saya aja ngomong juga tidak nyambung. Nah ini juga harus jadi catatan. Tapi saya minta Pak Kadisnya itu cek juga terkait dengan tes pendengaran. Ya, agar nanti rekomendasi dari dokter yang akan dikeluarkan, ini betul-betul mereka yang memang layak untuk menjadi driver atau juga termasuk cadangannya. Ya, ini tadi kita mulai jam berapa? Mulai jam 7 sampai dengan jam ini itu sementara yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Sementara supir bus yang mengikuti pemeriksaan kesehatan ini mengaku senang karena bisa mengetahui kondisi kesehatannya. Kusnan, salah satu supir, mengaku bahwa dirinya setiap tahun selalu memeriksakan kesehatannya. Ia mengaku pemeriksaan ini sangat penting untuk menjaga kesehatannya. Mulai tensi, gula darah, urin. Tapi kita semua bagus. Kalisari, saya dari PO Kalisari, Surabaya. Setiap tahun, tapi meskipun di rumah saya setiap bulan di Puskesmas. Penting demi kesehatan kita. Ya kalau menurut saya lebih bagus ini. Karena bisa mengecek kesehatan kita. Sementara pemeriksaan kesehatan ini apabila ditemukan adanya urin yang mengandung bahan narkotika akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan supir yang ditemukan dalam kondisi kurang sehat disarankan untuk beristirahat hingga kondisinya pulih. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya, di sisi lain pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Malang merilis stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Malang Raya. Hingga Januari 2026 masih terjaga dengan baik. Kondisi ini ditunjukkan dari kinerja intermediasi perbankan yang tetap tumbuh positif serta kualitas kredit yang relatif terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Malang merilis stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Malang Raya. Hingga Januari 2026 masih terjaga dengan baik. Kondisi ini ditunjukkan dari kinerja intermediasi perbankan yang tetap tumbuh positif serta kualitas kredit yang relatif terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Kepala OJK Malang Farid Falatehan menegaskan kinerja intermediasi perbankan di wilayah kerja OJK Malang menunjukkan tren positif pada Januari 2026. Penyaluran kredit tercatat tumbuh 4,66% secara tahunan atau year on year menjadi 109,76 triliun rupiah. Meski demikian, angka tersebut sedikit melambat dibandingkan posisi Desember 2025. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit konsumsi menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan angka 7,79%, diikuti kredit investasi yang tumbuh 6,62%, serta kredit modal kerja yang tumbuh 1,7%. Sementara itu penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mengalami penurunan 0,85% secara tahunan. Meski demikian, porsi penyaluran UMKM masih mencapai 32,81% dari total kredit di wilayah kerja OJK Malang.
Dari sisi resiko, kualitas kredit masih terjaga. Rasio non-performing loan atau NPL tercatat 2,97%, meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang berada di level 2,62%. Sedangkan loan at risk atau LAR tercatat 10,58%, sedikit meningkat dari posisi sebelumnya 10,11%. Penyaluran kredit di wilayah kerja OJK Malang masih didominasi 3 sektor utama, yaitu sektor rumah tangga dengan nilai Rp32,84 triliun atau 29,92% dari total kredit. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor sebesar Rp20,76 triliun atau 18,91%. Sedangkan sektor industri pengolahan menerima kredit sebesar Rp19,99 triliun atau 18,22%. Di wilayah OJK Malang untuk pertumbuhan kredit itu 4,66, kemudian DPK-nya itu tumbuhnya 2,99 dan asetnya mengalami pertumbuhan sekitar 7,3%. Adapun NPL-nya 2,90, jadi masih relatif terkendali, jadi masih relatif aman, tingkat risikonya masih terpantau dengan baik. Jadi kami melihatnya kondisi saat ini juga masih relatif bagus karena masih mengalami pertumbuhan. Jadi kemarin Desember juga tumbuh, sekarang Januari juga mengalami pertumbuhan. Dan untuk kreditnya terkait dengan kredit untuk Malang Raya itu didominasi oleh kredit modal kerja. Sedangkan kalau dilihat dari UMKM di wilayah OJK Malang itu sekitar 32%. Jadi masih relatif bagus untuk UMKM maupun kredit modal kerja. Kemudian terkait dengan pengaduan nasabah, mungkin kami sampaikan. Dari Malang Raya, Akbar TV melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut usai jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana.